Buat kepolisian yang khususnya ada di Banjarnegara nih, tolonglah bubarin lah itu LSM Harimau itu. Nggak ada fungsi dan gunanya juga buat masyarakat, nggak ada faedahnya juga. Terus siapa keuntungannya itu LSM Harimau itu? Intinya udah bubarin aja itu yang di Banjarnegara ataupun yang di mana aja itu LSM itu, LSM Harimau. Yang ada juga membuat kerusuhan ya. Percuma negara ini udah ada TNI sama Polri, itu udah cukup lah. Ah, cobalah Pak Kapolri lah, bereskan lah yang kira-kira LSM-LSM yang cuma buat rusuh, buat apa itu bubarkan aja. Karena di Indonesia ini udah ada TNI Polri. Thank you, mudah-mudahan diperhatikan. Bupati Banjarnegara ini sebenarnya memimpin atau hanya jadi penonton? Di desa Purwasaba ada kepala desa berprestasi yang jelas bekerja untuk rakyat, tapi saat desanya diganggu manuver LSM yang muncul justru keheningan dari kursi kekuasaan. Diamnya pemerintah daerah bukan lagi netral, ini terlihat seperti pembiaran. Rakyat berhak bertanya, kenapa kepala daerah seolah takut bersikap? Apa jabatan hanya untuk seremonial, tapi hilang saat dibutuhkan? Kalau kepala desa yang bekerja saja dibiarkan sendirian menghadapi tekanan, lalu apa fungsi bupati? Kepemimpinan bukan soal duduk nyaman di balik meja, tapi berdiri tegas saat ada yang mengganggu kepentingan rakyat. Kalau tidak berani, untuk apa memimpin? Goblok! Usai digulung pasukan LSM Harimau, Kades Hoho kini buka suara. Semua warganya dari Kades 1 hingga 5 didatangi orang tak dikenal, lalu diminta tanda tangan untuk menyetujui Kades Hoho dicopot dari jabatan kadesnya. Hari ini saya dapat laporan dari warga masyarakat Purwasaba yang baru didatangi oleh warga kita juga di Purwasaba sedang ngider tanda tangan untuk menandatangani itu. Tadi ada warga kita yang keberatan pada tanda tangan, jadi monggo jenengan, kalau jenengan menandatangani itu tidak keberatan silahkan ditandatangani, kalau keberatan ditolak saja untuk tidak mau menandatangani, karena kita tidak tahu maksud dan tujuan tanda tangan itu apa. Jadi kalau saya akan membantu warga saya kalau itu posisinya adalah benar, sampai kapanpun Arab bakal tak belani. Oke, ada yang bilang bahwa Kapolsek Mandiraja itu menyuruh keluar semua. Itu tidak benar, ya. Ada teman-teman saya yang paling 15 orang. Itu yang ada di dalam mungkin 8. Yang di luar mungkin ya ada 7 orang. Itu dikeluarin semua sampai benar-benar keluar dari halaman tanah kecamatan dan gerbangnya ditutup, kemudian diancam kalau masuk mau ditangkap, ya. Bahkan sudah sampai ke toko mebel depan kecamatan, udah seberang jalan, itu mobil dikeluarin semua teman saya, suruh pergi intinya. Tapi ratusan anggota LSM Harimau masih ada di halaman aula kecamatan dan di dalam, ya. Di video itu memang suruh keluar semua, tapi nyatanya tidak seperti itu, ya. Dan ada yang bilang saya tidak dikeroyok. Memang di dalam video itu saya sudah diamankan karena saya sudah di belakang mobil. Waktu saya baru keluar dari pintu aula sebelum dikawal, langsung pukulan menghujani dari belakang, samping, bahkan depan. Saya kacamatanya sampai remuk, ya, karena dipukul dari depan.
logo atribut saya sebagai kepala desa juga pada roboh, papan nama jatuh karena diceneng-ceneng ya, ketarik-tarik ya, itu aja. Coba video kalau ada yang saya baru dari keluar, mungkin yang video hanya anggota polisi, tapi videonya belum ada yang tersebar. Dan saya tahu yang ngeroyok saya dan yang mukulin saya. Siapa aja saya tahu. Jadi jangan bilang mukul nggak mukul. Disuruh keluar semua. Mana keluar semua? Yang keluar semua itu teman-teman saya. Ya. Desa Hoho dan LSM Harimau di Desa Purwasaba, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, kini tengah viral di media sosial. Dalam video yang beredar, terlihat suasana memanas saat kedua pihak saling menyampaikan pendapat terkait persoalan yang sedang dipermasalahkan. Peristiwa ini pun langsung menjadi perhatian warga dan warganet. Banyak masyarakat berharap persoalan ini dapat diselesaikan secara bijak dan terbuka, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat Desa Purwasaba. Hingga saat ini, berbagai pihak berharap klarifikasi dan penyelesaian dilakukan dengan kepala dingin demi menjaga kondusivitas dan persatuan warga. Ikuti terus perkembangan beritanya, dan pastikan menonton video ini sampai selesai agar tidak gagal paham. Dari LSM Harimau itu nilainya di bawah, tapi maunya diulang. Info hangat terbaru dari Pak Kades Hualkap. Ternyata ya ada anggota LSM Harimau itu yang mengikuti ujian perekrutan perangkat desa Purwasaba, dan anggotanya itu tidak lolos karena nilainya jeblok alias mendu ya, alias on. Nilainya tidak memenuhi kriteria, tidak diterima. Akhirnya meminta untuk auden, ya, rembukan, dan minta untuk diulang. Memang ada ujian ulangan. Ya, anak sekolah waktu sakit ulangan, ngikutin berikutnya diulang, mungkin ada. Ini perekrutan perangkat desa loh, Bren. Ya, Pak Kades sudah menyampaikan, sudah sesuai dengan mekanisme, dan panitia-panitia yang ditunjuk itu sudah melalui prosedur yang ada katanya. Ya, tapi berhubung ada beberapa orang yang mengikuti kontestasi atau ujian untuk menjadi perangkat desa itu, anggota LSM yang tidak nilainya tercukupi, akhirnya tercoret, kuciwang, karena dari berita yang ada, info yang hangat yang ada, perekrutan itu melibatkan 400 warga yang pertama.
Akhirnya disaring menjadi 100. Disaring lagi menjadi sesuai dengan kebutuhan yang ada. Tentunya mulai ujian tulis, terus interview dan segala macamnya mungkin prosedurnya aku nggak ero perekrutane piye. Ya lek perekrutane perangkat desa Pati lewat bupati sementing nyogok, tapi adalah konangan. Ini di Purwasaba maunya transparansi sesuai dengan kemampuan dan ketentuan. Tapi membuat kuciwa karena anggota LSM yang tidak diterima, akhirnya terjadi nganget melocot gebul-gebul yang terjadi di aula kecamatan antara LSM, perangkat desa yang difasilitasi Polsek dan Koramil. Tapi yang membuat Pak Kades ini komplain, ya, dari anggota LSM ratusan dan temannya Pak Kades hanya 10 orang. Waktu Pak Kades menyampaikan usir, ya, lek beliau sikat, nanti saya yang tanggung jawab. Ini kata-kata polisi apa preman, Ben? Kata-kata polisi apa preman? Seharusnya oknum polisi itu tugas fungsinya adalah melindungi rakyat, pengayom masyarakat. Dia kok malah kon gebuki terus tanggung jawab ki apa? Yang dikecewakan Pak Kades adalah kenapa 10 temannya suruh keluar semua tapi LSM masih ada di dalam dan ada di luar ruangan. Sedangkan teman-temannya sudah suruh pergi jauh-jauh. Ini ada apa? Makanya Pak Kades mau menyampaikan minta perlindungan dan mau membuat laporan ke Polda, ya, Mabes, Polda Jateng, bahkan menyebut Pak Kapolri, ya, bagian Propam juga, karena menyangkut kinerja yang disampaikan Pak Kades sudah sesuai dengan aturan yang ada, tapi masih mendapatkan pengeroyokan dari LSM yang ada. Infonya begitu, friend. Ya, intinya kayak kalau saya begini, mendoakan semoga ada jalan yang terbaik, saling memahami, saling mengerti, saling menyadari. Selesai, friend. Kasus pengeroyokan terhadap Kades Suhu Alkap masih berbuntut panjang, guys. Fakta terbaru terungkap, kericuan dipicu dari gelombang protes atau ketidakpuasan terhadap hasil seleksi perangkat desa untuk jabatan kepala urusan atau kaur keuangan. Dan diketahui sosok yang gagal dalam seleksi tersebut bernama Wahyudi yang juga merupakan ketua DPC LSM Harimau Banjarnegara. Wahyudi yang ikut serta dalam pemilihan dinyatakan tidak lolos, yang kemudian memicu tudingan dari pihak LSM bahwa proses seleksi tersebut telah dimanipulasi oleh Kades Suhu dan dinilai tidak transparan. Hingga kini sosok ketua DPC LSM Harimau itu belum muncul ke publik untuk berikan pernyataan resmi. Oh, jadi ini orangnya yang buat kegaduhan. Tangkap dan kasih hukuman.